Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Hartana Iswandi MSI. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul ada di bawah sini. Oke, sekian, silakan menyaksikan. Dadah. Oke, pada kesempatan kali ini saya Andi Muhammad Al-Ghifari akan menjelaskan tentang slide pertama tentang ketidaksepakatan dalam ekspektasi ekonomi makro. Nah, jadi di awal jurnal ini, hal yang langsung menarik perhatian adalah perbedaan pandangan antara ahli ekonomi dan masyarakat umum soal kondisi makroekonomi. Nah, misalnya waktu ada kenaikan suku bunga 72%, dari para ahli memperkirakan pengangguran bakal naik. Nah, tapi di sisi lain hanya 51% masyarakat yang berpikir hal yang sama, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa cara orang memahami kondisi ekonomi sangat tergantung dari latar belakang mereka. Para ahli juga mungkin terbiasa melihat data dan teori, sementara masyarakat umum lebih mengandalkan intuisi atau pengalaman pribadi. Jadi, walaupun kita ngomong isu ekonomi yang sama, cara menafsirkannya juga bisa beda banget antara satu kelompok dengan yang lain. Dan ini penting buat kita pahami, terutama kalau bicara soal bagaimana kebijakan ekonomi akan diterima atau dipahami oleh publik, seperti itu. Baik, di slide berikut ini, saya Nadia Syafira akan menjelaskan terkait pengaruh guncangan ekonomi terhadap inflasi dan juga pengangguran. Seperti yang kita ketahui, guncangan seperti kenaikan harga minyak sampai dengan perubahan kebijakan pajak itu bisa sangat berdampak secara langsung terhadap inflasi dan juga pengangguran. Akan tetapi, ada dua perspektif yang membedakan, yaitu perspektif menurut para ahli dan perspektif menurut masyarakat, khususnya adalah masyarakat awam. Menurut para ahli, mereka itu cenderung untuk lebih mengandalkan teori ekonomi standar, sedangkan menurut masyarakat awam, mereka itu lebih terpengaruh atau cenderung ya ke pengalaman pribadi. Bisa kita kasih contoh di sini adalah kenaikan pajak. Menurut para ahli atau teori ekonomi standar itu bisa menurunkan inflasi. Akan tetapi menurut masyarakat justru sebaliknya, yaitu bisa untuk semakin meningkatkan inflasi. Saya Arsyad Sudrajat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran memori asosiatif dalam prediksi ekonomi berdasarkan jurnal yang telah kami bahas. Nah, di sini mengatakan bahwa orang cenderung menghubungkan kejadian ekonomi saat ini dengan pengalaman masa lalunya, bersifat subjektif. Misalnya, jika seseorang pernah mengalami resesi akibat harga minyak tinggi, mereka mungkin berpikir setiap kenaikan harga minyak ini pasti berdampak buruk gitu. Nah, hal ini bisa bikin ekspektasi ekonomi itu kurang akurat dan berdampak pada keputusan keuangan individu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan jurnal yang telah kami kaji menyatakan bahwa cara pemerintah menyampaikan kebijakan ekonomi sangat menentukan bagaimana masyarakat meresponnya. Perbedaan pemahaman antara rumah tangga dan para ahli ekonomi menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak selalu diterima dengan cara yang sama. Jika masyarakat salah menafsirkan kebijakan, maka dampaknya bisa tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Contoh sederhananya, ketika suku bunga dinaikkan untuk mengendalikan inflasi, namun kenyataannya masyarakat bisa saja berpikir bahwa itu tanda ekonomi memburuk. Alhasil mereka mengurangi belanja. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan memperparah perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan harus memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan bersifat jelas, transparan, dan dapat dipertimbangkan melalui perbedaan persepsi di kalangan masyarakat agar kebijakan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Baik, selanjutnya saya Balkis Adisa Kamila akan menjelaskan mengenai implikasi bagi pembuat kebijakan. Karena ekspektasi di dalam masyarakat sangat beragam, pemerintah sangat perlu mengadakan strategi komunikasi yang lebih efektif. Hal ini bisa dilakukan dengan salah satunya adalah mengedukasi ekonomi ke dalam masyarakat langsung. Kenapa? Agar kebijakan lebih dipahami dan juga direspon dengan baik. Contohnya, dengan melakukan kampanye sederhana yang dapat menjelaskan bagaimana sih kebijakan suku bunga akan mempengaruhi inflasi dan juga daya beli masyarakat, agar nantinya masyarakat dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Kalau kita rangkum dari keseluruhan pembahasan ini, jelas bahwa ekspektasi ekonomi itu nggak seragam. Ahli dan masyarakat punya cara pandang yang berbeda. Satu berdasarkan teori, yang lain berdasarkan pengalaman pribadi dan semacamnya. Jadi perbedaan ini makin terasa saat ada guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga atau perubahan kebijakan. Jadi kalau komunikasi dari pemerintah nggak jelas atau susah dimengerti, masyarakat bisa salah paham. Misalnya niatnya kebijakan itu untuk meredam inflasi, tapi masyarakat malah anggap sebagai tanda ekonomi makin parah.
Makanya penting banget buat pemerintah bikin strategi komunikasi yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Edukasi ekonomi yang simpel dan relevan bisa bantu masyarakat juga untuk ambil keputusan ekonomi yang lebih tepat. Dan ujung-ujungnya ini bisa mendukung kestabilan ekonomi secara keseluruhan.